Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak Berita Bandung bersama saya Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Lebih dari 100 kios di Pasar Sadang Serang, Kota Bandung hangus terbakar. 2 petugas damkar dan seorang pedagang dilarikan ke rumah sakit. Truk kontainer terjun bebas di turunan Gentong, Tasikmalaya. Anak dari sopir truk meninggal di lokasi kejadian. Baru semalam dimakamkan, kuburan seorang perempuan di Kabupaten Cirebon dibongkar. Tali pengikat kain kafan hilang. Kita awal informasi pertama, ratusan kios di Pasar Sadang Serang, Kota Bandung habis dilalap api pada Jumat malam. 2 petugas pemadam kebakaran dan seorang warga dibawa ke rumah sakit karena sesak napas imbas asap kebakaran. Pasar Sadang Serang di Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung terbakar. Puluhan petugas pemadam kebakaran berusaha untuk memadamkan api. Nampak pula para pedagang yang menyelamatkan barang mereka. Namun api sulit dipadamkan karena angin cukup kencang. Selain itu, warga yang berkerumun di lokasi juga mempersulit ruang gerak petugas. Kita fokus ke pemadaman. Pak, ada info korban nggak sih Pak di dalam? Oh, negatif, sementara mudah-mudahan tidak ada. Ya. Ini Ada karena masyarakat yang masih menutupi jalan, kami sulit untuk semua. ada kendala nggak sih Pak? Kendalanya jalan karena tertutup, masyarakat banyak yang menonton. Ini kami berupaya untuk membuka akses jalan. Setelah menerjunkan 20 unit mobil damkar, api akhirnya padam dalam waktu 3 jam. Pendinginan terus dilakukan untuk menghilangkan bara api yang bisa memicu kebakaran kembali. Proses pemadaman yang panjang membuat 2 petugas damkar dan seorang warga mengalami sesak napas hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran PB Kota Bandung menduga sumber api berasal dari salah satu kios yang berada di tengah pasar hingga merambat ke seluruh pasar. Banyak yang mungkin pengen mengamankan dan apa, tapi itu bahaya buat mereka. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya akhirnya kan ada korban tuh satu. Sudah kita kasih tahu jangan masuk, jangan itu. Takut kan kalau kita pakai sepatu yang tahan api ya, tahan api dan tahan paku atau tapi mereka nggak takutnya ada apa-apa. Tapi kekeh. Itu warga kurang oksigen atau gimana sih Pak yang tadi dibawa ambulan? Kurang oksigen. Itu kan asapnya gede. Meski begitu, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi pada Jumat malam itu. Pihaknya juga tidak bisa menyimpulkan apakah kebakaran ini disengaja atau tidak. Ya, itu udah pasti setiap ada kebakaran pasti akan dilaksanakan sumber apinya dari mana, sebabnya apa, apakah ada kesengajaan atau tidak. Untuk aktivitas pasar sendiri nantinya Ya nanti kalau untuk bisa buka atau tidak nanti menunggu setelah hasil pendinginan, selesai olah TKP baru kami akan koordinasi dengan pihak pasar, dengan pihak Pemda seperti apa nanti. Tercatat ada 416 kios di pasar ini, sementara yang terbakar ada 176 kios. Diperkirakan kerugian akibat kebakaran Pasar Sadang Serang mencapai miliaran rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kebakaran juga menghanguskan sebuah bekas gudang garmen di Karawang. Diduga api berasal dari aktivitas pembakaran sampah di gudang tersebut. Info kebakaran di belakang PT Kido 2 ini api udah besar banget, baru kejadian ini. Warga panik melihat api yang membesar dan membakar sebuah gudang bekas di Desa Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Kobaran api semakin besar karena banyaknya material bangunan yang mudah terbakar di gudang bekas perusahaan garmen ini. emang saya sempat lihat awal itu asapnya tinggi tapi padam lagi. Bukan padam sih sedikit, pasti bakar sampah. Nah selang saya masuk ke rumah makan dulu kelihatan asap mulai tinggi lagi. Makin gede. Makin gede. Ya udah saya masuk aja. Saya juga lewat gorong-gorong sambil itu kontak damkar di komunitas gitu. Petugas mengerahkan 4 unit pemadam kebakaran milik Pemda dibantu 1 unit mobil damkar dari perusahaan yang dekat dengan lokasi kebakaran. Petugas kesulitan memadamkan api karena tiupan angin cukup kencang. Petugas berusaha agar api segera padam sehingga tidak merambat ke bangunan lain. Diduga kebakaran bersumber dari pembakaran sampah di areal dalam pabrik. Ada kesulitan nggak selama proses? Alhamdulillah aman. Aman ya.
Tapi ini kayaknya majun atau gimana? Kemungkinan gudang. Gudang ya. Ya. Dari Kerawang ada 2 armada ya, bantuan dari Kujang sama Plasindo. Butuh waktu 1 jam untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih diselidiki petugas. Syamsun Nursyam melaporkan dari Kerawang. Truk kontainer terjun bebas di turunan Gentong, Tasikmalaya. Akibatnya seorang bocah yang merupakan anak dari sopir truk meninggal di lokasi. Sementara sopir dan istrinya terluka parah. Sebuah truk peti kemas bermuatan keramik terjun ke jurang di turunan Gentong, Kabupaten Tasikmalaya. Kejadian berawal saat truk yang dikemudikan Wendy meluncur dari arah Jakarta ke Tasikmalaya. Saat melintasi turunan Gentong yang terjal dan berkelok, truk yang terperosok ke bahu jalan hingga terjun ke perkebunan warga sedalam 5 meter. Ternyata Wendy juga membawa istri dan anaknya dalam truk. Ia dan istrinya terluka dan mengalami patah tulang, sementara anaknya yang masih belasan tahun tewas di lokasi. Kerabat sopir truk menduga Wendy yang biasa mengantar barang ke Tasikmalaya mengantuk karena jalan pada malam hari. Kemungkinan ngantuk karena posisinya malam, katanya malam. Jalannya malam. Ini biasa kalau jalan sama keluarganya? Ya biasa sama anak. Sama anak. Semalam berarti bertiga ya, Kang? Bertiga. Kecelakaan ini ditangani unit laka lantas Polres Tasikmalaya Kota. Korban luka masih dirawat di RSUD Dr. Soekarjo. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu di Kabupaten Cirebon, sebuah truk tertimpa pohon yang ditabrak di jalur Pantura Citemu. Akibatnya truk dan pohon menutup jalan hingga kemacetan pun tak terelakkan. Sebuah truk kontainer tertimpa pohon di Jalan Pantura Citemu, Kabupaten Cirebon, Jumat siang. Awalnya truk yang melaju ke arah Cirebon ini tengah putar arah. Namun saat berbelok, badan kontainer menabrak pohon setinggi 10 meter hingga akhirnya tumbang dan menimpa truk. Akibat dari peristiwa ini, Jalan Pantura Citemu macet karena tertutup pohon yang tumbang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pohon hanya menimpa badan truk. Awalnya mobil ini mau berputar arah, namun tekor karena terlalu mepet ke kiri, jadi nyangkut kena pohon, tertabrak pohon tersebut ke bawah. Tersangkut berarti. Tersangkut pohon. Tunggal, Pak. Iya, tunggal. Terus proses alam juga karena pohon juga udah lapuk. Pohonnya udah lapuk. Dampaknya miring. Jadi tersangkut pohonnya sudah memang ini udah lapuk, udah kuat. Miring. Untuk mengurai kemacetan, petugas menerapkan sistem lawan arus di sisi jalan yang tidak terhalang pohon. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Sejumlah kabel semrawut di Kota Bogor dieksekusi. Tak sekadar memotong kabel yang menjuntai, petugas juga mencabut yang tak memiliki izin. Satu persatu kabel semrawut di sepanjang Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh di Kota Bogor ditertibkan. Petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor memotong kabel yang menjuntai dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Kabel-kabel yang dieksekusi adalah kabel serat optik yang dipasang sembarangan dan diikat di badan pohon. Petugas juga mencabut sebuah tiang yang berdiri tanpa izin. Kita monitoring ke sana ketika ada kabel yang menjuntai atau tiang yang memang sudah keropos dan membahayakan bagi pengguna jalan, itu yang akan kita eksekusi. Apalagi kabel itu memang tidak ada izin, jadi kita langsung putus di tempat. Langkah petugas untuk merapikan kabel semrawut disambut positif warga. Mereka khawatir jika kabel yang menjuntai bisa menimbulkan korban jiwa seperti di Jakarta. Takut mengganggu kan, takut ada kabel listrik yang ke bawah, nanti kan kita bisa sebagai warga bagus lah kalau ada penertiban kabel kayak gini. Oh, Bapak sendiri setuju ya? Ya setuju lah. Penertiban kabel berlangsung berkala mengingat tidak sedikit kabel semrawut di Kota Bogor. Pemkot juga akan mengeluarkan aturan daerah untuk mengatur pemasangan kabel di ruang publik. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.